Perkenalkan, nama saya Reza Ramiro Lumantomi. Saya di sini akan menjelaskan fakta tentang EKTP. Jadi EKTP ini adalah dokumen berbasis database nasional dalam skala penyimpanan datanya adalah skala negara. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah salah satunya dia sulit untuk dipalsukan. Begitu dia ingin dipalsukan, maka pilihannya adalah dua, antara persis sama atau tidak sama, karena dia tidak akan ada kesempatan untuk menyerupai atau mirip, dia tidak akan bisa. Lalu sulit juga untuk digandakan. Lalu ada juga terdapat microchips yang menyimpan data. Nah, jadi dia memang berlaku di dalam penggunaannya dikarenakan ada info-info dari penggunanya di microchipsnya itu sendiri yang terletak di kartunya. Lalu ada pula berlaku untuk nasional dan internasional, berarti nanti dia kurang lebih kemungkinan bisa menjadi seperti paspor juga. Lalu ada kekurangannya, jika chip rusak maka tidak berlaku tentu. Lalu ada juga pembuatan ulangnya dan revisinya memakan waktu yang lama, karena tadi basis penyimpanan datanya adalah skala nasional. Maka sekali ada data yang bermasalah, maka untuk revisinya itu harus membongkar satu basis data satu negara. Lalu yang terakhir, kekurangannya adalah proyek yang berbiaya besar bagi negara. Negara telah menggelontorkan 6 triliun untuk proyek ini, dan ada beberapa kendala ya pula untuk mengeksekusi rencana tersebut. Nah, jadi kurang lebih itu adalah kelebihan dan kekurangan dari EKTP itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator-indikator evaluasi pelayanan menurut William. Yang pertama itu ada efisiensi, efektivitas, ketetapan, pemerataan, kecukupan, dan responsivitas. Nah, keenam indikator yang tadi saya sebutkan itu adalah keenam indikator yang menurut William. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih efektivitas itu. Nah, efektivitas itu adalah percapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Nah, efektivitas ini bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, saya mengambil contoh evaluasi kebijakan EKTP dalam mewujudkan mutu pelayanan masyarakat di Kelurahan Palamampang, Kecamatan Mampang, Perapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, kejelasan program EKTP yang dilaksanakan oleh aparatur tingkat kelurahan Palamampang sudah baik dipahami, sehingga strategi dalam meminimalisasi antrian dalam pembuatan elektronik KTP ini dapat diantisipasi dengan lebih baik. Artinya dengan nomor poin 1 ini, kejelasan program EKTP di Palamampang ini sudah efektivitas lah, bisa dikatakan seperti itu, karena di sana ini sudah dalam melakukan pelayanan ini sudah
diantisipasi dengan baik. Nah, yang kedua, kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan EKTP sudah terpenuhi dengan baik. Namun, perlu diperhatikan oleh pihak eksekutor dalam hal ini adalah Kelurahan Palamampang ini, bahwa ada beberapa masukan yang dilontarkan oleh masyarakat yakni mengenai fasilitas di ruang tunggu. Nah, artinya seperti poin nomor 1, bahwa efektivitas di sini itu sudah terjadi. Akan tetapi ada keluhan dari masyarakat itu, yaitu mengenai tentang fasilitas ruang tunggu di kelurahan tersebut. Nah, jika hal itu dilakukan nantinya, menurut saya ini akan menjadi sorotan yang positif bagi masyarakat selaku penerima jasa. Jadi misalkan sesuatu keluhan masyarakat ini cepat terrealisasi, nantinya bakalan ada hal positif yang yang dulunya pemikiran masyarakat tentang pelayanan itu buruk, nanti bisa menjadi hal positif, bisa menjadi positif ya, walaupun tidak secara instan ya. Saya Feby Yuveni. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi kebijakan dalam pembuatan IKTP dalam proses efisiensi. Nah, efisiensi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketepatan cara usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya, kedayagunaan dan ketepatgunaan. Dalam pembuatan proses IKTP, dalam segi evaluasi efisiensi terbagi menjadi 3, yaitu dalam segi hasil, biaya, dan waktu. Nah, dalam segi hasil telah menunjukkan perbaikan menuju peningkatan, di mana walaupun masih terdapat kekeliruan data di alamat, tanggal lahir, tahun lahir, namun masalah tersebut bisa ditanggulangi dengan melakukan penerbitan IKTP yang revisi. Nah, lalu yang kedua ada dalam segi biaya. Nah, segi biaya ini, semua biaya dalam proses pembuatan IKTP tersebut dikeluarkan atas dasar wewenang pemerintah pusat, yaitu Kemendagri. Nah, yang ketiga dari segi ketepatan waktu masih terbilang belum jelas, dikarenakan seharusnya proses pembuatan IKTP tersebut estimasi waktunya yaitu 2 kali 24 jam atau 2 hari. Namun terdapat ada kendala dan antrian yang cukup panjang. Proses pembuatan IKTP tersebut menjadi 2 bulan. Jadi intinya proses efisiensi dalam pembuatan IKTP di daerah itu telah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada kendala-kendala yang saya sebutkan tadi. Nah, kendala tersebut bisa diatasi dengan cepat oleh pemerintah yang ada di sana. Saya akan menjelaskan evaluasi pelayanan EKTP dengan indikator ketetapan. Menurut William Dan sendiri, indikator ketetapan tersebut dapat dilihat dari hasil kebijakan yang telah dilakukan. Apakah hasil kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada waktu perumusan EKTP. Nah, dalam program EKTP ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah menertibkan dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa masa berlaku EKTP itu sendiri saat ini berlaku seumur hidup, sehingga masyarakat tidak perlu memperpanjang masa berlaku EKTP tersebut seperti yang terjadi pada sebelumnya. Yang kedua adalah perekaman data ini harus berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah, hal itu bertujuan untuk mencegah masyarakat memiliki kartu penduduk ganda yang dimana tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kartu penduduk. Selain itu, hal tersebut juga telah diatur dalam Perpres nomor 26 tahun 2009. Selain itu, perekaman data ini juga berbasis elektronik sehingga data yang terdapat dalam EKTP tersebut terintegrasi dengan
pengurusan administrasi lainnya seperti pembuatan paspor dan kartu BPJS. Nah, adapun hasil pelayanan EKTP di Kelurahan Pelamampang sebagai berikut. Yang pertama adalah perekaman data berdasarkan nomor induk kependudukan telah dilakukan dengan baik dan secara merata. Hal itu dibuktikan dengan dalam pembuatan EKTP itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah ketepatan waktu dalam penyediaan belangko EKTP perlu diperhatikan. Hal tersebut bertambah pada ketidakpastian waktu dalam pelayanan. Dalam kasus di Kelurahan Pelamampang ini masih terdapat masa antrian 2 bulan lamanya untuk mendapatkan belangko EKTP itu sendiri. Jadi menurut saya hal itu sangat tidak efektif sekali. Yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait kegunaan dan fungsi EKTP itu sendiri. Dalam pembuatan EKTP ini, masyarakat di Kelurahan Pelamampang masih banyak yang kurang mengetahui kegunaan dan fungsi EKTP itu sendiri. Sehingga dalam pelayanan pembuatan EKTP itu sendiri membutuhkan waktu yang lama karena para birokrat perlu menjelaskan kegunaan dan fungsi itu terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi menurut saya pelayanan EKTP di Kelurahan Pelamampang ini dengan indikator ketetapan dapat dikatakan belum optimal. Hal itu dikarenakan masih terdapat beberapa implementasi yang dilakukan yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerataan IKTP yang ada di Indonesia. Pada awalnya, pemerataan IKTP yang ada di Indonesia dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat, seperti terbatasnya ketersediaan bahan, jaringan yang belum mencakup luas, dan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Adapun faktor penghambat lainnya, yaitu masih ditemukannya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas terhadap masyarakat. Pelaksanaan pemerataan IKTP terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, dari tahun 2011 sampai 2012, dan yang kedua dari 2014 sampai 2015. Pada tahap pertama, pemerintah mempunyai target 67 juta penduduk di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten atau kota. Pada tahap kedua, pemerintah mempunyai target 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten atau kota. Pada pelaksanaannya, hal ini belum maksimal dikarenakan faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun pernyataan Menteri Dalam Negeri terhadap Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa masih ditemukannya penyimpangan seperti pungli, antrian panjang, belangko yang belum tersedia, waktu layanan yang dibatasi, ketidakpastian layanan, hingga persoalan server. Hal ini tentu saja menjadikan bahan evaluasi Menteri Dalam Negeri dan jajarannya. Mulai dari tahun 2017, IKTP telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan. Sehingga dengan informasi yang tepat dan akurat, masyarakat dapat mengerti akan prosedur dan tata cara pembuatan IKTP serta mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Jadi, pada 2017 ke atas, pelaksanaan pemerataan IKTP sudah mulai berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya sosialisasi yang secara masif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membuat masyarakat menjadi mengerti apa fungsi IKTP dan mengapa harus dibuat IKTP. Selain itu, alur pembuatannya juga mulai lebih simpel dan tidak rumit seperti awal-awal yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2011. Baik, pembahasan berikutnya terkait evaluasi kebijakan publik menurut William Endan ini difokuskan pada poin kecukupan. Dalam poin kecukupan ini, hal yang dibahas ialah apakah kebijakan publik yang ada, yang kemudian dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik, ini sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.
di mana dalam bahasan ini difokuskan pada evaluasi kebijakan publik di daerah Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ya khususnya pada petugas pelayanan EKTP di daerah tersebut. Di mana dari data yang didapatkan terlihat bahwa pada aspek kecukupan, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap petugas pelayanan EKTP ini dinilai berubah-ubah atau tidak tetap. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat proses pelaksanaan pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat ini dinilai dari sisi individu petugas pelayanan EKTP. Di mana dari sisi individu petugas pelayanan EKTP ini dilihat bahwa kepribadian petugas pelayanan EKTP memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik ini juga menilai atau memperhatikan keramahan serta bahasa tubuh dari petugas pelayanan EKTP. Keramahan dan bahasa tubuh petugas pelayanan EKTP cenderung berubah-ubah dikarenakan pengaruh dari tingkat psikologis petugas pelayanan EKTP tersebut. Perubahan tingkat psikologis petugas pelayanan EKTP ini merupakan hal yang wajar dikarenakan sebagai manusia tentunya juga memiliki hal-hal lain yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung, dalam hal ini proses pelayanan EKTP yang dilakukan oleh petugas pelayanan EKTP di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Namun masyarakat di daerah tersebut menilai bahwa perubahan ini dapat dijadikan suatu pengaruh terhadap bentuk pelayanan yang tidak maksimal. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan masyarakat merasakan bahwa petugas pada saat memberikan pelayanan publik ini, yaitu pelayanan EKTP di Kelurahan Pela Mampang, itu juga menggambarkan raut muka yang sinis. Sehingga dengan adanya kecenderungan tersebut, maka perubahan tingkat psikologis dari petugas ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat pada saat menerima pelayanan, dalam hal ini EKTP. Dapat dikatakan bahwa kepuasan masyarakat dari adanya kebijakan ini masih belum sepenuhnya tercapai. Mengapa? Dengan belum terpenuhnya kepuasan masyarakat, maka secara tidak langsung kebijakan EKTP ini memengaruhi kebutuhannya. Jadi kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini difokuskan pada tingkat kepuasan itu belum sepenuhnya tercapai sebagaimana mestinya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang responsivitas. Nah, apa itu responsivitas? Menurut William Dunn, responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat. Nah, jadi di dalam evaluasi kebijakan, respon dari masyarakat sangatlah penting karena dengan adanya respon dari masyarakat tersebut, kita dapat menilai bagaimana kebijakan tersebut ketika berjalan. Nah, dari studi kasus yang kita ambil, yaitu kebijakan IKTP di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah, masyarakat ini mempunyai berbagai penilaian terhadap pelayanan kebijakan IKTP di kelurahan tersebut. Nah, apa saja respon dari masyarakat? Yang pertama, respon dari masyarakat adalah pelayanan IKTP yaitu masih sangat lamban. Yang kedua, belum ada petugas yang mengarahkan ketika mereka hendak membuat IKTP. Nah, jika dilihat dari dua respon masyarakat tersebut, dua respon tersebut itu mengenai tentang pelayanan yang diberikan oleh kelurahan dalam membuat IKTP. Nah, tetapi di sisi lain, pelayanan pembuatan IKTP ini untuk masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus, pelayanannya ini cukup baik. Nah, mengapa ada perbedaan antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang berkebutuhan khusus? Nah, seharusnya di sini Kelurahan Pela Mampang dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap semua masyarakat, entah itu masyarakat biasa atau masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Nah,
semua referensi ini dapat teman-teman baca melalui sumber yang tertera pada slide tersebut.